Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Bernia Maudining Tias dari 11 3V1. Perubahan gaya hidup kini bukan lagi sekedar tren, melainkan kebutuhan. Di tengah tekanan modern yang semakin kompleks, banyak individu mulai merubah cara mereka memandang hidup. Kali ini, saya, Bernia, akan membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan perubahan gaya hidup. Faktor-faktornya, dampak, cara mengelolanya dengan baik, serta contoh perubahan gaya hidup yang ada di masyarakat saat kini. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian. Perubahan adalah bagian dari kehidupan. Salah satu bentuk perubahan yang paling sering terjadi ialah perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup sendiri adalah proses di mana seseorang atau kelompok mengubah cara hidup mereka dalam berbagai aspek, seperti pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan sosial, hingga penggunaan teknologi. Selanjutnya adalah faktor penyebab perubahan gaya hidup. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi mengubah cara orang bekerja, belajar, berbelanja, hingga bersosialisasi. Contohnya adalah munculnya ojek online, berbelanja lewat aplikasi, hingga kerja di rumah. Yang kedua adalah adanya urbanisasi dan globalisasi. Masuknya budaya asing membuat gaya hidup masyarakat berubah. Contohnya adalah perubahan pola makan dari makan makanan lokal menjadi makan makanan fast food. Selanjutnya, gaya berpakaian yang mengikuti tren dan meningkatnya penggunaan bahasa asing. Faktor yang ketiga adalah kesadaran diri dan lingkungan. Banyak orang mulai beralih ke gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Contohnya menjadi vegetarian, mengurangi sampah plastik, dan menghindari sepeda motor menjadi bersepeda ontel. Selanjutnya adalah dampak perubahan dari gaya hidup. Pertama ada dampak positif, yang kedua ada dampak negatif. Oke, kita ke dampak positif. 1. Peningkatan kesehatan. Gaya hidup sehat seperti menjaga pola makan dan menjadi vegetarian. Yang kedua, produktivitas meningkat. Gaya hidup teratur dan manajemen waktu yang baik. Yang ketiga adalah fleksibilitas dalam aktivitas. Dengan adanya belanja online dan kerja jarak jauh serta sekolah daring. Selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama adalah kecanduan teknologi atau terlalu banyak waktu di depan layar HP, laptop, dan TV. Selanjutnya yang kedua, isolasi sosial. Komunikasi digital membuat interaksi tatap muka berkurang. Nah, ini yang paling sering kita temui saat ini. Yang ketiga, dampak hidup konsumtif. Belanja online memicu perilaku konsumtif, membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan karena hanya mengikuti tren. Selanjutnya adalah cara mengelola perubahan gaya hidup dengan baik dan bijak. Yang pertama, pilih gaya hidup yang sesuai kebutuhan dan kondisi pribadi dengan bijak. Yang kedua, tetapkan tujuan hidup jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, jangan mudah terpengaruh tren yang merugikan. Yang keempat, perhatikan keseimbangan antar fisik, mental, dan sosial. Yang kelima, gunakan teknologi secara bijak. Selanjutnya adalah contoh perubahan gaya hidup yang ada di masyarakat saat ini. Dulu, belanja di toko offline, sekarang menjadi belanja di toko online. Yang kedua, dulu makan nasi dan lauk tradisional, dan sekarang menjadi makan makanan instan dan fast food. Yang ketiga, aktivitas fisik tinggi menjadi aktivitas fisik rendah. Yang keempat, komunikasi langsung menjadi komunikasi via media sosial atau chat. Ini yang paling sering kita temui saat ini. Yang kelima, jarang rekreasi menjadi sering staycation dan healing. Nah, segitu dulu penjelasan saya tentang perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari di era modern ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan bijak agar perubahan tersebut membawa manfaat, bukan justru menimbulkan masalah baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.